akan keliling-keliling di kota Solo. Kamu namanya siapa? Valen. Nah, saya Diandra. Aku Gita. Aku Joyce. Aku Kinan. Aku Karen. Stay tune ya. Dadah. Halo guys, jadi kita sekarang udah sampai di Loji Gandrung. Nah kan kalian berdua kan orang Sulawesi ya. Dulu dong, Loji Gandrung itu emang buat markasnya Gatot Subroto sama Sambat Riyadi. Oh jadi tujuan mereka ngebuat Loji Gandrung ini sebenarnya buat apa? Tujuannya itu mempersiapkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, ada kamu tahu ya, salah satu ruangan ini pernah dipakai oleh Presiden Soekarno loh. Berarti ruangan itu enak tuh. Ya dong. Daripada gitu mending kita langsung lihat yuk. Ayo. Cakep banget coy. Semoga rumahku nanti kayak gini. Seiring berjalannya waktu, rumah Tinus itu dikenal juga sebagai Loji Gandrung. Kata loji sendiri artinya rumah besar, bagus dan berdinding tembok dan aslinya berasal dari bahasa Belanda, loge. Ketika Jepang menduduki Surakarta, Loji Gandrung menjadi markas pusat pimpinan pasukan. Bahkan Jenderal Gatot Subroto pernah memakai Loji Gandrung untuk menyusun strategi militer menghadapi agresi militer dua Belanda bersama sekutu pada tahun 1948 sampai 1949. Saat itu, Gatot Subroto adalah gubernur militer untuk wilayah daerah istimewa Surakarta dan sekitarnya. Itulah sebabnya saat ini di halaman depan bangunan, tepat di atas kolam, terdapat patung Gatot Subroto. Selain Gatot Subroto, Loji Gandrung juga pernah dimanfaatkan Komandan Brigade 5, Letkol Sambat Riyadi untuk mempersiapkan serangan umum pada 1949. Kedua pahlawan nasional itu telah menjadikan Loji Gandrung sebagai pusat penyusunan kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada ruang dalam Loji Gandrung, terdapat sebagian benda-benda furniturnya masih dipertahankan. Misalnya, kursi antik yang ada di ruang tamu, lengkap dengan foto ukuran besar Presiden RI pertama Soekarno. Foto Soekarno juga menghiasi kamar tidur utama, satu dari dua kamar di Loji Gandrung. Letaknya di sebelah kanan dari ruang tamu. Ada pula salah satu kamar dikenal sebagai ruang Soekarno karena beberapa kali dipakainya untuk beristirahat saat mengunjungi kota Solo. Sejak disepakati sebagai cagar budaya pada 3 Mei 2013, pemerintah kota Surakarta kemudian menyiapkan bangunan wisma 2 lantai di belakang Loji Gandrung sebagai rumah dinas baru untuk wali kota. Rumah dinas baru itu mulai ditempati pada Agustus 2020. Loji Gandrung punya 2 sayap bangunan, yaitu sayap barat untuk kantor staf wali kota dan sayap timur untuk menerima tamu. Di bagian belakang ada aula untuk menggelar pertemuan. Loji Gandrung sempat menjalani revitalisasi pada 2 Juni 2017 dan rampung akhir 2018. Kegiatan itu meliputi perbaikan atap sirap yang rapuh dan kropos dimakan rayap. Sebuah kolam besar lengkap dengan patung Gatot Subroto terbuat dari bahan logam warna kemerahan juga turut dihadirkan. Pagar pembatas kompleks Loji Gandrung dengan trotoar jalan juga dibongkar supaya tidak ada jarak dengan publik. Sementara itu, Wali Kota Gibran Raka Buming Raka pada Februari 2022 lalu mengumumkan bahwa Loji Gandrung terbuka untuk dikunjungi masyarakat.
Jadi kita udah sampai di Monumen 45. Kira-kira sejarah Monumen 45 ini apa ya, Ndra? Jadi Monumen 45 ini dibangun untuk memperingati serangan 4 hari di kota Solo pada tanggal 7 Agustus sampai 10 Agustus tahun 1949. Nah, monumen ini dibangun pas pada Taman Banjarsari di mana serangan tersebut dilakukan. Kira-kira penggagasnya siapa sih? Jadi, penggagas serangan tersebut yaitu Letkol Sudirman dan rekannya Mayor Ahmadi yang kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Selain itu, monumen ini dibangun pada tanggal 31 Oktober 1973. Digunakan untuk memperingati perlawanan rakyat Surakarta untuk melawan Belanda. Setelah 3 tahun, tepatnya pada tanggal 10 November 1976, monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah sekaligus memperingati Hari Pahlawan. Nah, ayo guys kita jalan-jalan di sekitar monumennya. Sebelum melihat dari dekat Monumen 45 Banjarsari, ada gerbang yang dibangun menyerupai gerbang Keraton Kasunanan. Gerbang ini adalah pintu masuk Taman Banjarsari, di mana monumen ini dibangun di tengahnya. Monumen 45 dibangun dengan patung dua pejuang, yaitu pejuang ulama dengan membawa keris dan pejuang rakyat jelata yang membawa bambu lari. Pemandangan ini tampak dari sisi sebelah utara. Sedangkan di sisi sebelah selatan dibangun 3 patung pejuang, yaitu prajurit, pemuda pejuang, dan wanita yang membawa bakul atau tempat nasi dan obat-obatan. Di atasnya terdapat simbol Garuda Pancasila di dalam tugu. Selain itu, di sisi ini juga dibangun tangga naik di mana kita bisa melihat deretan relief yang dibuat melingkari tugu. Relief ini menceritakan tentang rangkaian kejadian penting perjuangan rakyat Solo sejak Perang Kemerdekaan hingga Orde Baru. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, Monumen 45 Banjarsari terbengkalai selama bertahun-tahun. Bahkan, di sebelah barat tugu ini dulu terdapat sederet pedagang yang menjadikannya sebagai pasar barang bekas dan terkenal dengan nama Pasar Kelitikan. Aktivitas ini dirasa merusak fungsi Monumen 45 Banjarsari sebagai taman kota. Akhirnya, pada tahun 2006, Wali Kota Jokowi mengembalikan fungsi Monumen 45 Banjarsari seperti sedia kala sebagai tempat rekreasi warga Solo. Para pedagang pasar barang bekas di area ini direlokasikan ke daerah Semanggi dengan nama baru, yaitu Pasar Kelitikan Notoharjo. Dengan adanya pemeliharaan yang baik dari pemerintah kota, semoga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai wahana edukasi sejarah sekaligus sebagai area publik untuk berolahraga dan berekreasi. Oke, sekarang kita ada di Benteng Vastenburg sama mereka. Valen di depan. Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg ini terletak di depan Balai Kota dan terletak di timur laut Keraton Surakarta. Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1975 hingga 1999. Nah, setelah kemerdekaan, Benteng Vastenburg ini digunakan untuk markas prajurit TNI. Pada tahun 1970, Benteng Vastenburg ini digunakan untuk pelatihan prajurit brigade TNI. Nah, sebelum kemerdekaan, Benteng Vastenburg digunakan untuk mengawasi Keraton Kasunanan karena pada saat itu Keraton Kasunanan sering dijajah dan sehingga menggunakan Benteng Vastenburg ini untuk mengawasinya. Benteng Vastenburg berdiri di antara Keraton Kasunanan Surakarta dan kantor gubernur Belanda yang sekarang adalah Balai Kota Surakarta. Bentuk bangunannya berupa bujur sangkar dengan dinding batu bata setinggi 6 meter serta terdapat penonjolan ruang di setiap sudutnya atau disebut bastion. Mengelilingi tembok benteng, terdapat parit yang dalam dengan menghubung berupa jembatan gantung untuk menuju ke pintu gerbang. Namun, jembatan tersebut kini tidak ada lagi dan yang tersisa hanyalah parit yang dangkal. Di tengah Benteng Vastenburg terdapat lapangan cukup luas yang dulunya digunakan sebagai apel bendera atau persiapan pasukan. Sedangkan
bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dan keluarganya. Selain itu ada pula sekitar 7 bangunan asrama yang mengelilingi benteng dan digunakan sebagai rumah tinggal para perwira. Kita nggak bisa masuk, kita cuma bisa sampai luar aja. Ini gerbangnya. Terus ini guys. Terus mereka masih kayak menunggu gitu yang lain. Ya. Jadi itu 3 tempat bersejarah yang kami kunjungi di kota Solo ini. Nah, kami kelompok 3 akan pamit undur diri dan see you in the next time guys. Dadah. Valen. Halo. Hai. Halo kita. Halo kita. Ya udah. Ini soalnya ini. Sabar dong. Gampang. Ritual. Ritual penyembahan setan. Astagfirullahaladzim. Ini ada Joyce, Karen, dan Kinan. Halo. Kita lagi ngerekamin di sana, nggak kelihatan. Terus Valen lagi. Oke.